sih ada itu sih, ada nyanyi tapi Ya, boleh ya kami nyanyi di sini. Boleh sih, boleh. Soalnya nyanyi-nyanyi mana mau? Oh, Kedua, Pak. Kedua. Oh iya enggak. Nama kok. Suara lu. Apa sih arti pemira itu? Belajar. Oke, singkat. Oke. Dari kamu gimana, Kak? Nggak mesti kan Pak. Warna Baru Sriwijaya Berani beride bergerak dalam harmoni bersama Ihsan dan Elvan. Oke, hai teman-teman Unsri, selamat datang di channel Kinerja. Jadi kali ini kita udah sama Capresma dan Cawapresma 02. Oke, silakan untuk pertama kenalan dulu untuk siapa namanya dari jurusan. Oke, siap. Halo teman-teman Unsri, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Rivaldi, akrab dipanggil Ihsan, dari Fakultas Teknik angkatan 2017. Di sini mencalonkan diri sebagai calon presiden mahasiswa program mahasiswa Universitas Sriwijaya periode 2021. Jadi teman-teman, kenalin ini Kak Ihsan. Yang sebenarnya Kak silakan. Baik, kalau saya Alvan Ramadona, biasa dipanggil Alvan, dari program studi peternakan Fakultas Pertanian angkatan 2017 sebagai calon wakil presiden mahasiswa Kemensri 2021 membersamai Kak Ihsannya. Oke, jadi di sini udah ada Kak Ihsan dan Kak Elvan. Nah, pertanyaan pertama nih, menurut kakak berdua, apa sih arti pemira itu? Belajar. Oke, singkat. Oke. Dari kamu gimana, Kak? Nggak mesti kan Pak. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya pemira ini adalah momen untuk berpartisipasi aktif. Karena mengapa sekecil apapun dampak dan peran kontribusi kita akan berdampak besar untuk Kemensri ke depannya gitu sih. Boleh nama Kak? Boleh, boleh. Sebenarnya pemira ini sebagai media belajar lah untuk teman-teman, khususnya kita sebagai kaum intelektual dan juga kita sebagai mahasiswa. Nah, harapannya di proses kita pemira ini kan kita menilainya secara logis dan objektif. Iya. Nah, harapannya ketika kita telah menerapkan prinsip itu teman-teman, harapannya ketika pilkada, pilpres ataupun pileg, pemilihan yang ada di tataran nasional ataupun di negara, itu harapannya kita berprinsip seperti itu. Harapannya kita memilihnya dari gagasan, dari apa narasinya, apa sih yang mau isu yang dibawa, dari ya pokok logis dan objektif lah teman-teman. Oke, jadi kalau secara singkatnya itu pemira ini tuh miniatur dari pemilu yang di Indonesia gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, kakak berdua itu ngambil tagline warna baru gitu ya. Iya. Boleh nggak diceritain kenapa sih milih kata itu? Oke. Mulai Pak. Kau dulu. Oke. Jadi warna baru itu hadir dengan semangat yang baru. Nah, jadi kan warna baru ini kan warna itu diidentikan dengan miniatur Indonesia. Nah, Indonesia kan bisa dikatakan manifestasi lah dari kebinekaan yang ada, dari banyaknya agama, suku dan ras. Begitupun dengan Unsri itu dari banyaknya agama, suku, ras, bahkan golongan-golongan eksternal, golongan ormada itu dengan ragam dan banyaknya minat bakat itu, maka hadirnya warna baru itu untuk mengakomodir seluruh entitas yang ada. Dari kapan Kak gimana? Kalau di saya tagline warna baru ya, tagline warna baru ini merupakan tagline yang kemudian melatar belakangi lah keresahan kami bersama dari tim 02 untuk bagaimana sebenarnya menghadirkan orang-orang baru, khususnya saya dan Ihsan yang mungkin pernah berkecimpung di badan eksekutif mahasiswa tingkat fakultas, namun melihat kondisi dan kemonotonan dari Kemensri terkait bagaimana ranah advokasi, terus bagaimana kemudian nilai inklusivitas atas keterbukaan informasi, terus bagaimana terkait keterwakilan dan keterlibatan keluarga mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan Kemensri dan lembaga tingkat universitas ini perlu direstorasi, perlu ada perbaikan. Makanya hadirlah semangat perbaikan nih dari tagline warna baru, ada semangat perbaikan, semangat saling bahu membahu, semangat gotong royong, dan yang terakhir itu semangat toleransi. Jadi kalau misalnya disangkutin warna baru itu masih warna yang benar-benar baru. Nah, berarti akan ada pertanyaan nih Kak. Kira-kira nih, apa sih yang sangat perlu diperbaiki dari band tahun kemarin gitu? Oke. Kalau dari
Karena kan saya lahir dari dari rahim BEM lah. Iya. 3 tahun setengah lah udah di BEM dan sekarang lagi cuti sebagai gubernur mahasiswa Fakultas Teknik. Dan juga banyak sih melihat bahwasanya mungkin khususnya ya angkatan 2017, teman-teman angkatan 2017 di BEM selama 3 tahun setengah itu cuma satu isu yang berhasil dan itu berdampak sampai sekarang. Isu apa itu? Isu UKT. Itu zaman Kak Rahmat Farizal dengan Kak Bayu. Nah itu Presma 2017 dari Teknik dan Pertanian juga. Nah itu yang berhasil memberikan dampak sampai sekarang kepada mahasiswa Unsri terkait UKT. Kan bidik misi biasanya itu UKT-nya 2.400.000 sebelum 2017. Tapi karena tuntutan dari mahasiswa, advokasi juga itu dikembalikan ke golongan pertama 500.000. Nah itu kan yang kita rasakan sampai saat ini. Setelah itu kalau saya melihat belum ada isu-isu yang memang terdampak langsung dan dirasakan oleh mahasiswa. Nah itulah kenapa kami mempunyai gagasan lah. Dan juga teman-teman bisa melihat juga di Grandison dari kami juga ada di link bio F1 Sriwijaya bahwasanya isu-isu kampus yang menjadi prioritas kami yaitu isu pengawalan sistem Sulier. Nah ini yang menjadi fokus prioritas lah dari kami tim Warna Baru. Mengapa teman-teman? Kalau teman-teman merasakan hari ini pun Sulier ini kan hanya sebatas untuk syarat kita lulus, syarat kelulusan dan sebenarnya yang ingin kami harapkan, yang ingin kami sampaikan kepada pihak kampus, kalau bisa diadvokasikan mengapa Sulier ini tidak dinaikkan lagi tingkatannya bisa jadi agar nanti pasca kampus kan bermanfaat. Jangan sampai dan juga dengan kondisi kita kan mata kuliah bahasa Inggris ini kan cuma 2 SKS sampai kita lulus dan kita dituntut untuk mencapai nilai yang cukup tinggi. Kalau di Fakultas Pertanian kan cuma 2 SKS dan KKM pasti kena ambang batas itu harus mencapai 400. Nah, mengapa teman-teman dan juga ada kan sistem yang digratiskan nih untuk mahasiswa baru 1 kali. Namun teman-teman pasti tahu dan pernah dengar gitu bahwa satu orang kakak tingkat kita pernah ada yang sampai 10 kali tes, ada yang sampai lebih dari 10 kali tes. Nah, bahkan ada yang 14 kali tes. Terus setiap kali tes itu bayar kan, bayar 100.000. Nah, mengapa hal ini tidak ada transparansi? Terus dana ini alokasinya kemana sih sebenarnya? Apakah dikembalikan untuk dana kemahasiswaan? Atau bagaimana? Apa untuk pembangunan fasilitas kampus kan? Nah itu yang perlu kemudian hari ini kita kawal. Kalau semisal nanti tidak pihak kampus menawarkan, semisal keinginan kami, mengapa yang digratiskan ini? Kalau memang tidak bisa digratiskan secara utuh, mengapa tidak misal 3 kali dia bayar, kalau masih belum lulus digratiskan seterusnya sampai lulus, atau 3 kali dia tidak bayar, kalau masih belum lulus baru bayar ke depannya. Yang penting setidaknya dari pihak kampus ada keringanan, karena ini menjadi momok juga, ada yang tertunda lulus gara-gara Sulier. Padahal ya kayak saya katakan di awal, ini cuma 2 SKS kan. Selain pendidikan bahasa Inggris mungkin ya, kalau pendidikan bahasa Inggris mungkin sudah sangat menguasai. Nah ini yang perlu pengawalan, fokus kami adalah pengawalan isu Sulier kan? Agar nanti kayak yang dikatakan Isan, dampak berkelanjutannya ke depan itu memang benar-benar dirasakan, bukan generasi kita hari ini, namun generasi-generasi seterusnya pun ikut merasakan. Sebenarnya juga pas banyak sih isu UKT, isu terkait dengan mental health, kesehatan mental, kekerasan seksual yang belum ada payung hukumnya sampai saat ini. Dari ini obat pun pernah setidaknya data di APMDS ya, itu setidaknya 7 sampai 8 orang itu yang mengadu kepada obat terkait kekerasan seksual. Itu ditindaklanjuti nggak? Apa gimana? Nah ini kalau yang saya dapat informasi bahwa ini sudah sempat diadukan kepada pihak birokrat. Namun dari pihak birokrat menyampaikan dikembalikan lagi ke korban, mau ditindaklanjut ke hukum atau cukup sampai di sini, dan rata-rata belum ada pengawalan dari pihak birokrat dan tindakan tegas. Bahkan pelakunya pun pernah ya, ada mahasiswa, ada juga dari pegawai di transmusi ya, waktu transmusi angkot, yang mahasiswa PP Palembang Layo kan. Nah itu perlu pengawalan dan Iya benar-benar. Jadi payung hukum lah. Iya, paling nggak ya dikawalin dulu sama yang mewakili mahasiswa kayak itu BEM kan, jadi kayak jadi konektornya gitu. Nah, melihat grand design kan, terus melihat juga hal-hal yang perlu diperbaiki dari kepengurusan sebelumnya. Secara singkat nih Kak, ini melanjutkan estafet atau memperbarui gitu? Oke, kita tetap prinsipnya kalau ada hal-hal baik ya kita lanjutkan. Kalau memang ada hal-hal yang
kurang relevan ataupun perlu dievaluasi, kita evaluasi bersama, kita perbarui, dan juga itulah kenapa ada value progresif. Harapannya ke depan memang semangat perbaikan ke progresif, jadi arah ke yang lebih baik lagi. Kalau dari saya, boleh langsung jawab kalau maaf sebelumnya. Nah, jadi terkait hal yang baik yang memang harus dilanjutkan. Salah satu contoh dan ditingkatkan. Salah satu contohnya itu ada optimalisasi webkm Unsri, webkm-unsri.com yang dari tahun Mudo Berkarya ini sudah dibentuk. Namun dari kami karena menurut kami sudah baik dan tidak perlu ada lagi web baru dibuat. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan. Nah, salah satu upaya kami mengoptimalkannya itu bakal ada penambahan fitur di sana. Bisa penambahan aspirasi, terus pengaduan kayak kekerasan seksual dan lain-lain, terus ada kolom opini, ada juga konseling, ada juga yang terakhir itu info beasiswa ya, info beasiswa. Ada itu fitur untuk teman-teman UMKM mahasiswa. Nah, branding produk-produk dari mahasiswa. Nah, ini yang baik harus ditingkatkan. Nah, mungkin yang belum ada, yang katakanlah program baru dari kami ada bidding kementerian. Nah, bidding kementerian ini open rekrutmen kementerian. Nanti akan ada penjajaran kalaupun kami berdua diamanahkan di BMKM Unsri. Ini adalah hal yang baru ya. Selama 20 tahun terakhir belum pernah diadakan di kampus Unsri. Ini tujuannya adalah agar semua menghargai, saling menerima dengan semua potensi yang ada. Semua berhak kok untuk gabung di BEM Unsri, tidak harus anak-anak BEM, tidak harus orang-orang yang aktif organisasi, sesuai dengan kapasitas dan kompetensi, kapabilitas mereka, agar nanti teman-teman semuanya punya hak. Kalau teman-teman punya gagasan, kami punya konsep di kementerian, dan teman-teman untuk teknisnya lebih mumpuni, karena kami yakin banyak kok orang-orang hebat di kampus Unsri, namun belum terfasilitasi. Nah, hadirnya warna baru untuk kemudian mengelola itu untuk kemudian dapat mengangkat potensi teman-teman untuk menjadi karya-karya terbaik lah di Unsri Wijaya. Oke, jadi kayak gabungan dari melanjutkan estafet dan memperbarui gitu ya Kak. Nah, tadi sempat singgung yang program di kementerian ya. Nah, berarti akan ada perubahan yang cukup signifikan gitu nggak Kak? Ada. Okay. Karena yang kami bersepakat berdua khususnya gitu kan. Karena yang harus kita tanamkan itu adalah stigma bahwa Unsri satu. Kayak Unsri satu kan, dan pun juga satu dari Unsri. Nggak ada pembagian wilayah kampus Indralaya, kampus Palembang, terus BEM Indralaya dan Palembang, agar nanti hal-hal yang kemudian katakanlah terpolarisasi di tahun sebelumnya bisa kita minimalisir. Nah, kemungkinannya dari nanti kementerian-kementerian yang akan kami siapkan, mulai dari koordinator kementerian, terus kementerian, ini tidak ada lagi yang Palembang Indralaya ya. Jadi anak-anak Palembang bisa jadi menteri. Anak-anak Indralaya bisa jadi menteri, bisa jadi sekretaris menteri, bisa jadi sekretaris menteri dari kampus Indralaya ataupun Palembang. Yang pasti kita tetap satu, bukan perkara tempat, wilayah atau Palembang, tapi terkait komitmen dan prioritas. Itu sih kalau dari kami. Sebenarnya sedikit tambah ya, jelas konsep kementerian itu kan namanya tempat Kemenkuan sekarang, yaitu Kemenkuan pergerakan, kemasyarakatan, kemahasiswaan, dan pengembangan organisasi. Nah, kok nggak ada Menko wilayah Palembang? Itu menjadi pertanyaan teman-teman seperti yang disampaikan oleh Elvan. Yang jelas, ya semua mahasiswa Universitas Wijaya di mata BEM itu mempunyai hak yang sama untuk menjadi menteri, untuk menjadi segmen. Nah, ini bagaimana kemudian teman-teman, khususnya ketika memang teman-teman mempercayai kami membuka ruang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk diseleksi secara objektif. Nah, jadi kan alurnya ada presma misalnya sekjen, ada Kemenkuan. Nah, Kemenkuan ini ditunjuk menjadi hak prerogatif dari kami yang terpilih. Begitupun dengan sekjen. Nah, setelah itu nanti di Kemenkuannya itu, misal di Kemenkuan Kemasyarakatan, kita membidding sosial lingkungan misalnya. Jadi Kementerian dari Sosial Lingkungan itu teman-teman yang ada minat lah ke sosial lingkungan, nanti silahkan daftar. Nanti yang menjadi panelisnya mungkin presma atau presma ataupun dengan Kemenkuan Kemasyarakatan. Bahkan nanti bisa diundang dosen misalnya. Jadi memang kita menyeleksi secara objektif. Itu harapannya. Harapannya kita bukan melihat dia dari mana, dia anak siapa, dia organisasinya apa, tapi kita lihat apa sih yang dia bawa untuk Kementerian Sosial Lingkungan selama 1 tahun ke depan. Nah, itu. Jadi, boleh nambahkan lagi? Boleh. Ini udah kepancing ini. Jadi oprek ini juga teman-teman
agar nanti stigma yang dibangun dan kami Sri terkhusus jajaran Presma dan kementerian tidak hanya menerima arahan. Itu yang kami sayangkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kita hanya terfokus pada arahan dari Presma. Misal tugas kementerian ini, arahan strategisnya ini, selesai itu dijalankan. Padahal kita kayak udah di negara kayak jadi negara sama provinsi ya, gubernur ngasih tugas ke kepala dinas, ini tugasnya jalankan. Nah kami tidak mau seperti itu karena kita taruh di mahasiswa gitu kan. Jadi kami kasihkan konsep ini kementerian, ini arahan strategis. Kami tunggu untuk teman-teman inovasinya gimana, gitu. Agar nanti teman-teman bisa berekspresi bebas, tidak hanya dari tuntutan kami gitu. Oke, jadi juga memasukkan kreatif dan inovasi gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat nih track record dari Kak Ihsan dan Kak Elvan, Kak Ihsan ini jadi koordinator gerakan ya Kak? Koordinator gerakan pemuda peduli Lampung dan Banten. Iya. Terus Kak Elvan ini sering jadi pembicara juga ya Kak? Wah, jadi nggak sering tapi Oke, jadi kita kalau kita bahas track record ya Kak. Kalau Kak Ihsan ini pernah jadi koordinator kegiatan, terus kalau Kak Elvan itu beberapa kali jadi pembicara gitu. Jadi kira-kira nih, kenapa sih kakak berdua itu saling memilih? Kak Ihsan milih Kak Elvan kenapa milih Kak Ihsan? Kenapa nggak milih yang lain gitu? Panjang cerita. Udah selesai ya? Iya. Teman perdana. Ada loh ininya di akun Warna Baru Sriwijaya, sama proses pertemuannya loh kan. Tapi kita jelaskan lah. Boleh. Teman-teman MFG ya kan. Jadi kami bertemu mungkin secara formal itu di dari warung kopi ke warung kopi yang lain. Akhirnya ya, kami mempunyai banyak catatan lah terhadap badan eksekutif mahasiswa program Universitas Sriwijaya. Nah, dengan catatan itu yang muncul keresahan lah ya kan, dari keresahan muncul catatan, dari catatan itu, nah kita lihat mungkin teman-teman sudah melihat lah kritisan kami, alur berpikir kami. Nah, dari analisa itu muncullah nilai dan mimpi. Nah, itulah menjadi pijakan kami lah untuk memberanikan diri nyalon. Obrolan ini sebenarnya sudah pernah kita obrolkan di ruangan ya terkait ini. Jadi memang itu secara formal. Kalau secara non formal mungkin dulu saya mengenal sosok Ihsan ini ketika dia ini nyalon Guma, terus pas salah satu aksi di kantor DPRD, pas sholat asar waktu itu dia lagi duduk. Nah, mungkin sama-sama dia ini sudah ada ancang-ancang untuk jalan rumah. Iya. Nah, kakak, malah ada juga ancang-ancang, tapi belum tercetuskan, belum tahu kan. Jadi temuin lah Ihsan, jangan persiapan kalau kok. Akhirnya sudah siap, tinggal gas ini kan. Tapi belum intens waktu itu. Nah, sudah sama-sama dia fokus di pemirsa RT, aku fokus di pemirsa pertanian. Nah, pasca terpilih baru ketemu di monolog waktu itu, di monolog rasa salah satu orang kopi di situ, baru cerita terus gabung di forum tingkat unim, terus di akhir masa kepengurusan bertemu lagi di suatu titik dan bahas untuk arah Sri. Padahal kami ini mempersiapkan yang jujur, ini eksklusif lah ya, eksklusif banget. Jadi sekitar hampir 2 bulan lah untuk mempersiapkan sampai dengan hari pendaftaran ya. Kalau buka obrolan itu dari bulan September buka obrolan lah. Jadi karena ya kami masih itulah magnet lah ya. Jadi tarik menarik dan juga mungkin ya kami hadir memang ya bukan karena hadir misal disuruh misalnya, tapi memang dari individu kami memberanikan diri karena memang banyak catatan-catatan dan juga kesimpulan-kesimpulan lah yang kami dapatkan dari teman-teman diskusi kami. Jadi dari obrolan-obrolan singkat itu nyangkut kayak satu pemahaman. Jadi itulah memutusi untuk jadi capresma dan cawapresma. Sebenarnya bukan satu pemahaman sih. Kami tidak apa-apa berbeda pemahaman, tapi cukup disatukan dengan satu persoalan saja. Oke, jadi tetap jadi unsur itu satu menurut ya. Oke, untuk penutup nih Kak, kira-kira bisa nggak kasih kami satu alasan kenapa sih kami harus pilih 02? Oke, baik.
Jadi teman-teman sudah membaca terkait dengan potensi dari grand design yang kami tawarkan kepada program mahasiswa Universitas Sriwijaya. Nah, di situ teman-teman ada salah satu program prioritas kami, yaitu Endowment Fund and Charity. Nah, Endowment Fund and Charity ini adalah sebuah inovasi dari kami lah, di sebuah platform yang mana kemudian orientasinya adalah membantu mahasiswa yang kekurangan bayar UKT. Terus untuk pemberdayaan UMKM mahasiswa, membantu mahasiswa yang terhambat untuk pembayaran tugas akhir, dan juga dana-dana sosial lainnya. Nah, jadi konsepnya itu kita mempunyai kas abadi, yaitu program mahasiswa Universitas Sriwijaya, bukan kas BEM, bukan kas kabinet, tapi kasnya KM Unsri. Nah, kas KM Unsri ini bakal diakumulasikan, dikolektifkan dari mitra-mitra, baik itu yang nanti apakah mitra dengan filantropi ataukah mitra dari potensi alumni. Ya kan, kita mempunyai potensi alumni yang tidak dioptimalisasikan, staf dosen, birokrasi, dan juga potensi mahasiswa. Karena kalau menurut riset ya teman-teman, mahasiswa Indonesia itu secara karakteristik ramah tamah lah, ingin menolong, ya kan. Mungkin 8 kalau nggak salah, 8 di tataran dunia. Indonesia adalah terramah, saling membantu dan lain-lain. Nah, jadi ini menjadi potensi kita sama-sama. Bagaimana kemudian apakah nanti dari Sriwijaya Environment ini bukan Sriwijaya Environment, tapi Endowment Fund and Charity itu sebagai bentuk bahasanya apakah nanti ada program 1 koin untuk sejuta umat, bermanfaatan. Baik itu dari beberapa e-wallet yang ada di yang familiar lah sekarang yang kita gunakan, ataupun nanti apapun teknisnya itu kami serahkan kepada nanti kementerian-kementerian yang terkait. Ada itu Kementerian yang Inovasi Ekonomi Kreatif, ada Kementerian Masyarakat juga, Sosial Lingkungan. Nah, harapannya nanti dana sosial ini sebagai bentuk itu orientasinya. Dan juga harapannya nanti salah satunya bisa memberikan beasiswa nanti kepada mahasiswa. Dan dari putaran dana yang nanti bakal jadi kas abadi KM Unsri, ini bakal ada agenda sosial juga. Agenda sosial itu program prioritas ya, bukan program prioritas tapi menjadi pelayan kebutuhan. Karena khususnya di Fakultas Pertanian, Teknik, dan beberapa fakultas lain kan banyak nih yang terkendala untuk cetak laporan, print, dan ini jadi rutinitas menjadi kebutuhan. Nah, dari kami ini bakal ada program itu namanya Sriwijaya Corner. Di dalam Sriwijaya Corner ini ada print gratis untuk KM Unsri selama 1 periode, kopi susu gratis untuk KM Unsri selama 1 periode di beberapa titik, dan yang kedua itu ada beasiswa untuk 100 orang UKT ya, beasiswa UKT untuk 100 orang, dan yang ketiga itu adalah pengawalan khusus suliat menuju suliat gratis. Nah, itu adalah bentuk bagaimana prioritas kami dan melayani seluruh mahasiswa Universitas Sriwijaya. Karena memang kami meyakini bahwasanya ya kami dipilih oleh mahasiswa. Jadi kami harus mempunyai paradigma ataupun dasar berpikir bagaimana kemudian kami melayani mahasiswa Universitas Sriwijaya. Oke, jadi benar-benar ada hal yang beda gitu ya Kak. Terus dan dilihat di sini Paslon 2 itu punya alasan kuat kenapa mahasiswa itu harus memilih Paslon 2 dan konkret. Oke. Nah, jadi teman-teman kita udah bahas panjang lebar ya, sebenarnya udah bahas dari kenapa mereka bertemu, terus pandangan mereka tentang Pemira sendiri kan. Lalu kita juga sudah dikasih tahu sama mereka apa sih alasan kita harus memilih 02. Nah, jadi aku mau ngingetin untuk teman-teman jangan lupa untuk pilih, dan aku ingatin lagi, ayo jadi pemilih yang rasional, ayo jadi pemilih yang objektif, ayo membawa KM Unsri menjadi lebih baik. Nah, boleh nih Kak, sampaikan kira-kira kalimat penutup gitu. Maksudnya? Iya. Baik, pertama kami ucapkan terima kasih lah kepada teman-teman TMFE ya, kinerja FE yang hari ini yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi ide, gagasan, dan perspektif kami terhadap KM Unsri. Nah, jadi memang ini closing statement yang sering kami sampaikan lah kepada kampanye-kampanye door to door, kejurusan, dan lain-lain. Harapannya gini teman-teman. Nah, cukuplah Pemira ini sebagai ajang untuk adu gagasan. Oke, itu clear. Nah, cukuplah Pemira ini ada 01 dan 02, clear. Nah, yang mana kemudian harapannya setelah Pemira ini, ya identitas kita adalah program mahasiswa Universitas Sriwijaya. Nah, identitas kita bagaimana kita saling berkolaborasi. Kalau memang dari kami mempunyai gagasan yang baik, nah silahkan. Kalau memang 02
01 terpilih. Iya. Adapun 01 tidak terpilih, kami yang terpilih, silakan 01 menjadi mitra kami misalnya, ataupun gagasan-gagasan yang baik dari 01 ya kami adopsi ataupun kami inovasikan sesuai dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Kita bisa berkolaborasi lah ke depan, dan identitas kita adalah program mahasiswa Universitas Wijaya. Karena harapannya dari kolaborasi itu ya kita bisa sama bergandengan tangan lah, bergotong royong untuk membuat Unsri lebih maju lagi, Unsri lebih baik lagi. Oke. Saya untuk sekian kalinya saya mengatakan saya bersepakat dengan beliau terkait statementnya bahwa ya semuanya punya potensi dan semua punya kesempatan, mau paslon 01 maupun paslon 02 punya niat yang baik insya Allah, tinggal mungkin metodenya yang berbeda, tinggal bagaimana nanti dengan adanya warna baru pun ini adalah bentuk bahwa narasi ataupun nilai inklusivitas harus direalisasikan siapapun yang terpilih agar kita bisa saling menerima dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Teman-teman, kita punya warna tersendiri, kita punya potensi tersendiri. Jangan pernah menganggap bahwa peran kecil tidak akan berdampak, karena kami yakin dan percaya tanpa kalian semua, kampus Unsri tidak akan bisa jadi sempurna. Kalau kami berdua tidak bisa menjadi hujan yang menyatukan langit dan bumi, maka izinkan kami berdua untuk menjadi selembar doa yang merajut asa dan takdir. Terima kasih. Oke, jadi boleh kita jargon gitu Kak? Boleh. Oke, jadi nada lagunya Kak. Kalau kami bilang warna baru Sriwijaya, jawabannya berani beride. Oke. Bergerak dalam harmoni bersama Ihsan dan Elva. Berani beride, bergerak harmoni. Bergerak dalam harmoni. Oh, berani beride, bergerak dalam harmoni bersama Ihsan dan Elva. Cukup ya. Oke. 1, 2, 3. Warna baru Sriwijaya, Berani beride, bergerak dalam harmoni bersama Ihsan dan Elva. Oke, jadi teman-teman kita udah dengerin gagasan dari Kak Ihsan dan Kak Elvan. Aku sekali lagi ingetin, jangan sia-siakan suara kalian. Dan sampai bertemu di channel selanjutnya. Dadah. Oke, see you next time teman-teman. Thank you.